Ya, pengeluaran cairan, ya. Terus apalagi tadi ada kemerahan, ya. Tadi jahitannya intak enggak, ya. Itu pokoknya tanda-tanda infeksi ada atau enggak, itu aja, ya. Itu ada tambahannya kalau untuk pencernaan kalau yang dapat post operasi. Kalau bukan post operasi, nanti tanyain aja sama pengujinya, Bu perlu dicek nggak, karena kan ini pasiennya bukan post operasi, ya. Gitu. Kalau yang pre-op misalnya kata pengujinya nggak usah, ya nggak usah, ya. Kita tidak akan hitung kok, ya. Gitu. Oke, sudah. Nah, kalau untuk perkemihan, tadi burit vaskuler, terus pemeriksaan palpasi ginjal, ya. Kemudian kita palpasi kandung kemih. Nah, ini khasnya, ya, yang beda dengan yang pencernaan tadi. Palpasi kandung kemih. Ini kan kandung kemih tuh sini di atas simfisis, ya. Iya. Kandung kemih. Sini ada nyeri enggak, ada distensi enggak. Satu lagi yang khas adalah CVA. Ya, CVA itu suruh bangun pasiennya. Kamu aja deh sini. Ngadep ke sini. Nah, CVA itu ini kan tulang apa nih? Cervical, ya. Ini kan kosta, ya. Kosta berapa? Cervical 1 2 3. Torakalnya udah mulai sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kemudian lumbal 3, 1 2 3. Ya. Nah, sekitaran pinggang kan. Biasanya kalau pasien dengan gagal ginjal itu atau masalah perkemihan biasanya nyeri pinggang, ya. Nah, makanya ini anatomi. Tinggal tepatkan ini di sini. Sorry ya. Gitu, ya. Jadi Pak? Enggak, karena kan enggak ada masalah di ginjal, ya. Gitu. Kalau pasien dengan infeksi saluran kemih, ada batu biasanya, ya, dia pasti akan sakit gitu tuh, ya, gitu. Pada saat kita ketuk, namanya ketuk CVA, ya, costovertebrae angle, ya, itu khas pada perkemihan, ya, itu CVA, costovertebrae angle. Kemudian kalau yang perkemihan nanti ada tambahannya, tapi nggak ada yang dapat perkemihan, ya, nggak ada kan, jadi nggak usah lah, ya. Angel. Di sini juga nggak ada. Kalau yang kalian dapat endokrin full, berarti nggak usah ngecek genitourinaria atau nggak usah ngecek apa namanya tuh, ini kelamin, ya, gitu. Kecuali ada yang dapat perkemihan, teman-teman berarti ngecek urin output, ya, kebersihan labianya, ada discharge yang berlebih enggak, kayak gitu-gitu, ya. Tapi kalau nggak dapat perkemihan, lewat aja, ya, langsung ke ekstremitas. Jadi sesuaikan dengan ini aja. Kalau yang dapat endokrin full, berarti yang ininya kan nggak ada, jadi nggak usah dicek, ya. Oke, langsung ke ekstremitas, ya. Di ekstremitas, tapi ada nih kaji genitalia. Sorry. Berarti ada, ya. Sorry, saya lupa. Genitalianya berarti apa? Kebersihan. Kemudian apa lagi? Pengeluaran discharge, ya. Discharge itu tadi kalau perempuan ada keputihan, atau misalnya ada nggak yang keluar selain itu. Khawatirnya misalnya ada pus atau nanah, terus berbau misalnya, terus keluarnya banyak banget gitu, ya, baunya bau busuk gitu, ya. Khasnya kan harusnya nggak ada bau, ya, paling amis gitu kan, ya. Kemudian misalnya ada perdarahan misalnya, ya. Terus satu lagi urin output, ya. Urin outputnya berapa? Kemudian warnanya boleh ditambahkan, ya. Ada keruh enggak, ya, warnanya gitu, ya. Sama jumlah aja, ya. Mati, ya. Kemudian baru kita ke integumen, ya. Kalau misalnya dapat endokrinnya nanti dengan luka, ya. Ya, tapi walaupun dengan tidak luka, ini nanti cek aja, karena kan di daftar pilihnya memang ada, ya, kalau dapat yang endokrin. Nah, kalau yang luka, berarti teman-teman nggak usah mikirin luka bakar, ya, nggak usah mikirin luka tekan. Berarti fokusnya kalau kalian dapat endokrin, luka DM, ya. Luka DM menggunakan apa kemarin? Wagner classification atau Wagner assessment yang ada 5 derajat, 0 sampai dengan 5, ya. Tinggal lihat nanti misalnya kita akan kasih luka nih di kaki atau di mana gitu, ya. Biasanya di kaki. Kayak lihat di sini, gampang ngapalinnya nih, ya. Kita review lagi. Misalnya lukanya daerah sini, 0 berarti nggak ada luka. 1,
lukanya biasanya dia superficial. Superficial tuh hanya di daerah epidermis atau lapisan paling atas doang. Dia hanya merah aja biasanya ya. Oke, derajat 2 sama 3 sama karakteristiknya, cuma ada beda dikit. Derajat 2 sama 3 itu sama-sama lukanya sudah nyampe tendon, sudah nyampe ligamen, ya, sudah sampai subkutan, sudah sampai mana lagi? Sendi, ya. 2 sama 3 sama tuh. Ya, itu lokasinya sampai situ. Bedanya apa antara 2 sama 3? Kalau 2 itu tidak ada tanda-tanda abses. Kalau 3 sudah ada tanda abses. Gitu doang bedanya, ya. Tuh. Itu ya. Kemudian 4 sama 5 sama-sama gangren. Kalau gangren, nah kalau udah gangren biasanya dia bolong, hitam, ya, udah pasti udah nyampe tendon, udah nyampe ligamen, udah sampai tulang, bahkan mungkin udah sampai persyarafan. Bedanya apa 4 sama 5? Bedanya lokasi sama penyebarannya doang, ya. Kalau 4 dia biasanya hanya ujung-ujung jari kaki sini sampai ke tumit ya. Kemudian kalau untuk 5 dia biasanya udah nyampe seluruh kaki. Jadi dia udah naik ke atas, atau awalnya hanya di sini. Kalau yang 4 ya, kalau 5 dia udah bolong sampai ke bawah gitu ya. Ada banyak ya. Tapi dia ngerembet nanti ke atas, itu biasanya 5, grade 5 ya. Gitu. Itu bedanya ya. Jadi yang beda hanya satu ya. Yang grade 1 ya. 2 sama 3 sama, bedanya ada abses atau enggak. 4 sama 5 sama-sama gangren. Bedanya kalau 4 dia hanya ujung-ujung kaki, 5 sudah meluas seluruh kaki. Gampang ya? Oke. Kemudian luas luka. Nah, luas luka kita lihat panjang kali lebar kalau luas ya. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, nanti kan kita akan kasih data kayak gitu ya. Kemudian dimensi luka. Ya, dimensi luka itu kalau kemarin yang diajarin Bu Eka gimana kalau dimensi luka? Biasanya kita kasih, kalau ada kertas ya, plastik dulu biasanya kita tempel sedikit, kita pola ya, kita pola pakai spidol gitu ya. Nanti kita tempel ke apa namanya tuh, ke buku yang garis sambung, tahu waktu SD yang kotak-kotak kecil. Nah, kita pola di situ, kita pola, nanti dapat berapa kotak. Nah, itu dimensinya ya, tengahnya berapa, pinggir-pinggirnya berapa, nah itu gitu ya, itu dimensi ya gitu. Kemudian kalau yang ini nanti gimana? nggak usah sampai dipola gitu, cuma langsung sebut aja ya, luas lukanya berapa, dimensi lukanya bagaimana, itu aja ya. Kemudian eksudat tadi yang saya sebutin ya, sama seperti yang tadi post operasi ya. Tipenya berarti ada serosa, kemudian hemoserus, sanguinus itu hampir mirip-mirip kayak ada pusnya sebetulnya ya, cuma dia nggak kuning ya. Kemudian purulenta tuh udah kuning putih kayak susu ya gitu. Jumlahnya tadi di yang post operasi juga boleh ya sebetulnya. Kalau misalnya nanti dapat yang pencernaan nih, jumlah eksudatnya sedikit, sedang atau banyak, dari mana Bu taunya? Sedang, sedikit, banyak itu biasanya kita ambil pakai spet ya. Misalnya dapat berapa cc, kalau misalnya kurang dari 1 cc kan itu berarti kategorinya sedikit. Kalau sedang misalnya udah nyampe 2 cc gitu ya. Kalau lebih dari 5 cc berarti itu banyak ya gitu. Ini nggak usah ya, nggak usah sampai pakai spet begitu. Cuma langsung sebutin aja tipenya, jumlahnya, dasar lukanya warnanya apa, pink, merah, hitam, kuning, hijau ya, atau unstageable itu apa? Nggak terdeteksi karena dia warnanya nggak jelas ya, karena saking udah bonyoknya banget ini lukanya itu ya. Itu lukanya disertai nyeri apa enggak ya, berarti kita tanya sama pasiennya ya. Masih bisa bergerak enggak, tanya ya, coba gerakan kakinya di daerah yang ada lukanya. Terus batas lukanya, wound age-nya, misalnya ini luka di sini ya, batas luka di sininya ada edem enggak, bengkak enggak, ada kemerahan enggak gitu ya, ada jaringan nekrotik enggak ya, itu sekitaran lukanya. Kemudian sama sekitar luka juga, yang daerah-daerah sekitar luka yang lebih agak jauhnya itu ya, apakah ada eritema, akralnya hangat, ada merah ya, kemudian edem,
Terus ankle brachial index, masih ingat nggak? Nah ini juga khas pada endokrin nih, jangan sampai keliru nih teman-teman ngeceknya. Ankle brachial index gimana cara ngeceknya? Nah ini khasnya nih teman-teman, kalau dengan saya ujiannya ini yang nggak boleh salah ya. Jadi tadi kan udah ngecek tensi yang di atas di brachial. Misalnya dapat sistolnya 120 ya. Ya sekarang kita tinggal cari sistol yang di area ankle sini bawah ya gitu. Oke. Dorsalis pedis atau bagian popliteal. Popliteal tuh di daerah sini nih ya. Dorsalis pedis misalnya daerah sini. Ya. Nah, tempatkan sini. Kuat, tinggal pompa, dapat berapa sistoliknya ya. Misalnya sistolik yang di sini 120, yang di sini dapat 80. Tinggal dibagi 120 bagi 80. Jadinya berapa hasilnya? 120 bagi 80 berapa? 1, sekianan lah ya. Nah, tahu normal enggaknya gimana nilai ankle brachial indexnya? Kalau dia dalam rentang 0,9 sampai 1,3 berarti itu normal nilai AB-nya. Kalau kurang dari 0,9 atau lebih dari 1,3 berarti ada masalah sirkulasi pada kakinya. Itu biasanya komplikasi DM ya, makanya pasien DM tuh suka ngerasa kebas, tahu-tahu ada luka. Nah itu, ini kita bisa ngeceknya dari AB sini, ankle brachial index ya. Ada komplikasi neuropati ya, neuropati perifer atau itu nilai ankle brachial index. Kita cek satu-satu, kanan berapa, kiri berapa ya. Udah, nilai normalnya 0,9 sampai 1,3. Di bawah itu nggak normal, di atas 1,3 juga nggak normal ya itu. Oh ibu, itu tuh ngecek AB-nya di kanan kiri. Iya, yang ini berapa, yang ini berapa. Ngebandinginnya jangan yang ini dibandingkan sama yang ini, yang kiri sama kiri ya, tangan kanan sama kaki kanan ya. Jadi nanti kita tahu, oh berarti yang ini masih sehat sirkulasinya, oh yang ini udah bermasalah misalnya AB-nya gitu. Berarti dari awal cek yang sebelah sini juga nggak? Cek CCTV-nya? harusnya harusnya